Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammad Sejahtera Brebes, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelompok 3. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Lelia Nursatiri MPD. Saya Dia Sulistina dengan nomor NIM 86206-2036. Saya Dewi Ana Putri dengan NIM 862006-2010. Kami akan menjelaskan sedikit tentang materi konsep dasar, model-model, dan pendekatan organisasi pengembangan kurikulum. A. Konsep dasar organisasi pengembangan kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program mengajar yang disampaikan kepada peserta didik dengan tujuan memudahkan siswa dalam kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Adapun 3 pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama ada separat subjek kurikulum. Separat subjek kurikulum ini disusun dengan berorientasi pada mata pelajaran pengorganisasian ini yang dilatar belakangi oleh pandangan jiwa asosiasi yang berharap terbangunnya kepribadian yang utuh berdasarkan potongan-potongan pengetahuan. Yang kedua ada korelatif subjek. Korelatif subjek ini dikembangkan dengan menata atau mengelola keterhubungan antar berbagai mata pelajaran yang dilatar belakangi oleh kenyataan kehidupan. Yang ketiga ada integrate kurikulum. Integrate kurikulum ini yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakter masing-masing bidang studi. B. Model-model pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa model yang dapat digunakan. Setiap model memiliki kekhasan tertentu, baik dilihat dari keluasaan pengembangan kurikulum itu sendiri, maupun dilihat dari tahapan pendekatannya maupun pengembangannya. Yang pertama ada model Taylor. Pengembangan kurikulum model Taylor yang dapat ditemukan dalam buku Masis yang sampai sekarang banyak dijadikan rujukan pada proses pengembangan kurikulum. Dalam model ini, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar. Dan yang keempat, evaluasi. 2. Model Taba. Berbeda dengan model yang dikembangkan Taylor, model Taba ini lebih menitikberatkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba. Yang pertama, menghasilkan unit-unit percobaan. Kedua, menguji coba unit eksperimen untuk menentukan validitas dan kelayakan penggunanya. Ketiga, merevisi dan mengonsolidasi unit eksperimen. Keempat, mengembangkan keseluruhan rangka kurikulum. Dan yang terakhir, dengan mengimplementasikan kurikulum yang telah teruji. Yang ketiga, ada model Khalifa. Menurut Khalif, suatu model kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif, dan sistematik. Menurut Khalif, model yang dikembangkan ini dapat digunakan dalam beberapa dimensi. Yang pertama, untuk menyempurnakan kurikulum sekolah dalam bidang-bidang khusus, misalkan penyempurnaan kurikulum bidang studi tertentu di sekolah, baik dalam tataran perencanaan kurikulum maupun dalam proses pembelajarannya. Kedua, model ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam merancang program kurikulum. Ketiga, model ini dapat digunakan dalam program pembelajaran secara khusus. Model yang keempat ada model B-Chain.
Model ini dinamakan sistem BCM karena memang diciptakan dan dikembangkan oleh BCM, seorang ahli kurikulum. BCM ini mengemukakan ada 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Wilayah itu biasa terjadi pada hanya satu sekolah, satu kecamatan, kabupaten, atau mungkin tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kedua, dengan menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Ia menyarankan untuk melibatkan seluas-luasnya para tokoh di masyarakat, baik itu para ahli atau spesialis kurikulum, para ahli pendidikan, serta para profesional dalam bidang lain. Ketiga, dengan menetapkan prosedur yang akan ditempuh, yaitu dalam hal merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta menetapkan evaluasi. Keempat, implementasi kurikulum. Pada tahap ini, perlu dipersiapkan secara matang berbagai hal yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas penggunaan kurikulum. Yang terakhir, dengan melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut evaluasi yang terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah dasar. Yang kedua, dengan evaluasi terhadap desain kurikulum. Ketiga, evaluasi keberhasilan anak didik dan evaluasi sistem kurikulum. Kelima, ada model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus, di mana ada 5 fase tahapan. Setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berturut. Artinya, kita tidak mungkin dapat menyelesaikan tahapan kedua manakala tahapan pertama belum terselesaikan. Namun demikian, manakala setiap tahap sudah selesai dikerjakan, kita akan kembali pada tahap awal. Demikian proses pengembangan sebuah kurikulum berlangsung tanpa ujung. Wheeler juga berpendapat pengembangan kurikulum terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. Yang ketiga, menentukan isi materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Yang keempat, mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar. Dan yang kelima, melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Model selanjutnya ada model Nichols. Dalam buku yang berjudul Developing a Curriculum of Practical Grit pada tahun 1978, Howard Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model pengembangan kurikulum Nichols ini menggunakan pendekatan siklus seperti model Wheeler. Model Nichols digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yaitu 1. Analisis sesuatu. 2. Menentukan tujuan khusus. 3. Menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran. 4. Menentukan dan mengorganisasi metode. Dan yang terakhir ada evaluasi. Yang ketujuh ada model Dynamic Skill-Based. Menurut Skill-Based, model pengembangan kurikulum yang ia namakan model Dynamic Based adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah atau School Based Curriculum Development. Skill-Based menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka setiap pengembang termasuk guru perlu memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai pada melakukan penilaian. Skill-Based menganjurkan model pengembangan kurikulum yang ia susun dapat dijadikan alternatif dalam pengembangan kurikulum tingkat sekolah.
Selain itu, menurut Spielberg, ada beberapa langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menganalisis sesuatu. Yang kedua, memformulasikan tujuan. Yang ketiga, menyusun program. Yang keempat, interpretasi dan implementasi. Dan yang kelima, monitoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi. Pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Pendekatan pengembangan kurikulum ini menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum yang menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini mempunyai makna yang cukup luas. Menurut Sukma Dinata, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru atau kurikulum construction. Bisa juga menyempurnakan kurikulum yang sudah ada, kurikulum improvement. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan pada suatu sisi pengembangan kurikulum berarti menyusun seluruh perangkat kurikulum mulai dari dasar-dasar kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, garis-garis besar program pengajaran, sampai dengan pedoman-pedoman pelaksanaan atau biasa disebut dengan makro kurikulum. Dilihat dari cakupan pengembangannya, apakah kurikulum construction ataupun kurikulum improvement, ada dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan top-down. Pendekatan top-down atau pendekatan administratif yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah. Dikatakan pendekatan top-down disebabkan pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator atau dari para pemegang kebijakan seperti pejabat, misalnya dirjen atau kepala kantor wilayah. Selanjutnya, dengan menggunakan semacam garis komando, pengembangan kurikulum menetes ke bawah. Oleh karena itu, dimulai dari atas itulah pendekatan ini juga dinamakan line staff model. Biasanya pendekatan ini banyak dipakai di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan sentralisasi. Dilihat dari cakupan pengembangannya, pendekatan top-down bisa dilakukan baik untuk menyusun kurikulum yang benar-benar baru atau kurikulum construction ataupun untuk penyempurnaan kurikulum yang sudah ada atau kurikulum improvement. Prosedur kerja atau proses pengembangan kurikulum model ini dilakukan kira-kira sebagai berikut. Langkah yang pertama dimulai dengan pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Anggota tim biasanya terdiri dari pejabat yang ada di bawahnya, seperti para pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan biasa juga ditambah dengan pendidikan yang bisa bekerja di dunia kerja. Tugas tim pengarah ini adalah merumuskan konsep dasar, garis-garis kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. Langkah kedua adalah menyusun tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Anggota kelompok kerja ini adalah para ahli kurikulum, para ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, ditambah dengan guru-guru senior yang dianggap sudah berpengalaman. Tugas pokok tim ini adalah merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuan-tujuan umum, memilih dan menyusun sequence bahan pelajaran, memilih setiap strategi pengajaran, dan alat untuk petunjuk evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum bagi guru. Langkah ketiga, apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja, selanjutnya hasil diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan atau direvisi.
Bila dianggap perlu, kurikulum itu diuji cobakan dan dievaluasi kelayakannya oleh suatu tim yang ditunjuk oleh para administrator. Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan penyempurnaan. Yang keempat, para administrator selanjutnya memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun itu. Pendekatan selanjutnya ada pendekatan grassroots. Pada model grassroots, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Makanya pengembangan kurikulum ini disebut juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Oleh karena sifat yang demikian, maka pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum improvement. Walaupun dalam skala yang terbatas, mungkin juga bisa digunakan dalam pengembangan kurikulum baru atau kurikulum contraction. Minimal ada dua syarat sebagai kondisi yang memungkinkan pendekatan grassroots ini dapat berlangsung. Yang pertama, manakala kurikulum itu benar-benar bersifat lentur sehingga memberikan kesempatan kepada setiap guru secara lebih terbuka untuk memperbaharui atau menyempurnakan kurikulum yang sedang dilakukan. Kurikulum yang bersifat kaku, yang hanya mengandung petunjuk dan persyaratan teknis, sangat sulit dilakukan pengembangannya dengan pendekatan ini. Yang kedua, ada pendekatan grassroots yang hanya mungkin terjadi jika guru memiliki sikap profesional yang tinggi disertai kemampuan yang memadai. Langkah-langkah penyempurnaan kurikulum yang dapat kita lakukan manakala menggunakan pendekatan grassroots ini. Yang pertama, dengan menyadari adanya masalah. Kedua, dengan mengadakan refleksi. Ketiga, dengan mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Keempat, menentukan hipotesis yang sangat mungkin tepat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi atau kondisi lapangan. Yang kelima, mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasinya secara terus-menerus hingga terpecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, dengan membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan melalui grassroots. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata, presentasi ini semoga berkenan di hati. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.